Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANKOPA satu jalur, dan non-parametrik yang relevan. Saya Muizatul Islamiyah, mahasiswa pendidikan fisika Universitas Negeri Malang. Ini tentang mata kuliah statistik inferensial. Oke, yang pertama, pengertian ANKOPA sendiri, analisis analisis kovariansi, atau dalam bahasa Inggris dituliskan Analysis of Covariance ANCOVA, yang mana pada dasarnya sama dengan analisis variansi atau ANOVA, yaitu untuk menguji signifikansi perbedaan antara sejumlah rata-rata, namun dengan melakukan kontrol terhadap perbedaan awal pada setiap kelompok yang dianalisis. Nah, kemudian analisis kovariansi juga meliputi analisis kovariansi satu jalur, one way ANCOVA, kemudian analisis kovariansi dua jalur, two way ANCOVA, dan analisis kovariansi tiga jalur, three way ANCOVA. Perbedaan antara analisis variansi dan analisis kovariansi terletak pada keadaan satuan data yang dianalisis. Pada analisis variansi, satuan data hanya terdiri dari satu skor, sedangkan pada analisis kovariansi, satuan data terdiri dari dua skor, yaitu skor yang dianalisis itu sendiri dan skor penyerta. Skor penyerta tersebut diperlukan sebagai kontrol terhadap perbedaan awal yang terjadi pada setiap kelompok yang dianalisis, sehingga inferensi yang dibuat tajam. Adapun contoh dari variabel penyerta yaitu skor pretest. Kemudian ANCOVA satu jalur, di mana di sini dalam contohnya, yang pertama langkah-langkahnya yaitu merumuskan masalahnya di sini. Setelah dikendalikan oleh skor tes IQ, variabel X, apakah terdapat perbedaan hasil belajar variabel Y antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode kooperatif A1 dengan metode ceramah A2 dan pemberian tugas A3. Dan yang kedua, membuat rumusan hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitiannya yakni setelah dikendalikan oleh kovariabel skor tes IQ sumbu X, terdapat perbedaan hasil belajar sumbu Y antara variabel Y antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode kooperatif A1 dengan metode ceramah A2 dan pemberian tugas A3. Kemudian langkah yang ketiga yaitu hipotesis statistik, di mana H0 di sini itu tidak ada perbedaan dan H1 itu ada perbedaan. Artinya H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Dan H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Kemudian yang keempat, kriteria pengujian. Yang pertama, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Kemudian jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Atau jika angka signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Dan jika angka signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan kita lanjut data hasil penelitiannya. Nah, data hasil penelitiannya seperti pada tabel berikut. Di sini A1 itu dengan metode mengajar ceramah, yang kedua A2 itu metode pemberian tugas, A3 itu metode mengajarnya dengan metode kooperatif. Kemudian variabel X di sini yaitu skor tes bakat, dan Y itu skor prestasi belajar. Kemudian langkah-langkah perhitungan dengan SPSS. Yang pertama itu membuka problem SPSS sendiri, kemudian yang kedua input data, kemudian yang ketiga analisis data dengan memilih menu analyze, kemudian yang keempat general linear model, pilih univariate, kemudian yang kelima masukkan variabel Y ke bagian dependent variables yaitu data hasil belajar, yang keenam masukkan ke bagian fixed factor, yang fixed factor itu data
tentang metode pembelajaran dan selalu berisi data bertipe nominal atau kualitatif. Kemudian yang ketujuh, masukkan variabel X bagian covariat, yaitu data bakat. Yang kedelapan, pilih option, kemudian pilih descriptive statistik dan homogeneity test, kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini kita bisa membacanya metode mengajar 1, yaitu metode ceramah dengan jumlah siswanya itu ada 10, jumlah datanya ada 10, metode pemberian tugas juga 10, metode kooperatif juga 10. Kemudian di sini ada deskriptif statistik, di mana tentang deskriptif statistik dengan dependent variabelnya adalah prestasi belajar. Dengan metode ceramah, rata-ratanya 30, kemudian metode pemberian tugas rata-ratanya 39, metode kooperatif rata-ratanya 36. Dan total dari rata-rata dari ketiga metode tersebut yaitu 35. Kemudian di sini ada Levene test of equality of error variance, di mana dependent variable-nya itu hasil belajar. Di sini nilai F-nya, F hitungnya yaitu 0,395 dan signifikansi yaitu 0,677. Nah, kalau di sini dependent variable prestasi belajar, di mana di sini kita bisa melihat F hitungnya dan signifikansinya. Kemudian interpretasi hasil analisis data. Dari output di atas terlihat bahwa angka signifikansi untuk peubah bakat adalah 0,00. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka 0 ditolak. Hal ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan ada hubungan linier antara bakat dengan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa asumsi ANCOVA telah terpenuhi. Pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh metode pembelajaran dari metode terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan interpretasi hasil analisis data. Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa angka signifikansi untuk peubah metode pembelajaran adalah 0,01 karena nilainya signifikansi tersebut kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disebutkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan metode ceramah, metode pemberian tugas, dan metode kooperatif setelah dikendalikan kovariabel bakat. Kemudian di sini statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik itu merupakan teknik analisis statistik yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penggunaan statistik non-parametrik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis yang diuji tidak melibatkan parameter populasi, kemudian skala data yang digunakan adalah nominal dan ordinal. Yang ketiga, jika asumsi-asumsi parametrik tidak terpenuhi, yaitu data tidak berdistribusi normal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hari ini cukup sekian ya kawan-kawan, semoga saya ke depannya dan teman-teman juga bisa lebih produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.